Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur kita udah sampai di minggu keempat di bulan Maret di tahun 2025 dalam sebuah tema besar mengenai The Connected, dan pada bulan ini secara khusus kita berbicara mengenai bulan komunitas. Sebelum saya lebih jauh, jadi kalau ada Bapak Ibu yang sedang mengikuti secara online di luar kota atau dalam keadaan apapun juga, berharap Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan pada kesempatan hari ini. Tapi kalau tidak keberatan, kalau Bapak Ibu mau bisa berkesempatan untuk hadir secara onsite, itu adalah jauh lebih bagus. Untuk kita sama-sama secara jemaat untuk bisa hadir di setiap ibadah yang ada. Ibadah kita ada di North, di Utara hari Minggu, kemudian di Sentral ini juga di hari Minggu, kemudian ada di Bethlehem South. Bapak Ibu bisa menyaksikan itu di tayangan-tayangan yang sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara mengenai komunitas. Saya akan sharing pada Bapak Ibu Saudara mengenai komunitas. Why community? Kenapa berbicara mengenai komunitas? Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Saya rasa ini sebuah ayat yang sangat familiar buat kita semua. Kejadian 2 ayat ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kenapa kemudian harus komunitas? Kenapa jawabannya why dengan community, dengan komunitas? Karena begini yang paling pertama, Kejadian 2:18 kan berbicara mengenai the beginning, berbicara mengenai permulaan yang Tuhan lakukan dalam sejarah peradaban manusia. Bahwa Tuhan sudah mendesain manusia tidak untuk hidup sendirian. Karena tadi kan kita baca, tidak baik. Satu-satunya kata yang muncul tidak baik yang keluar dari firman-Nya Tuhan bukan dalam konotasi yang negatif tentunya, tapi dalam sebuah hal yang positif adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti saya dan saudara didesain Tuhan pada mulanya, manusia itu didesain Tuhan pada mulanya bukan untuk hidup sendirian. Kalau dia didesain bukan untuk hidup sendirian, berarti kan kita semua didesain untuk hidup komunal, hidup sama-sama. Tuhan mendesain manusia, saya dan saudara tidak hidup sendirian. Contoh yang paling gampang ini, kalau handphone ini misalnya, udah dikasih tahu oleh pabriknya bahwa didesain bahwa handphone ini nggak bisa kecebur di air. Jangan kita coba-coba untuk cemplungin atau lempar handphone ini ke air. Kenapa? Kalau kita lempar handphone ini ke air, yang terjadi adalah kemudian apa? Handphonenya rusak. Kalau Tuhan udah mendesain manusia untuk nggak hidup tidak bisa dengan sendirian, jangan coba-coba kemudian untuk hidup sendiri. Jangan coba-coba kemudian kita untuk terpisah daripada persekutuan orang-orang percaya. Karena memang Tuhan sudah mendesain manusia tidak hidup sendirian. Bahkan Tuhan Yesus bicara begini di Matius 22, 37, 39. Ayat yang saya rasa ini ayat yang salah satu ayat yang familiar. Matius 22, 37, 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kita udah lihat di Kejadian 2 bahwa manusia nggak didesain untuk hidup sendirian. Kemudian Tuhan Yesus sedang ditanya mengenai hukum yang paling terutama yang ada di Alkitab. Dia ahli Taurat, ada yang menguji Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus jawab begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua adalah kasihilah dirimu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 3 part ternyata. Mengasihi Tuhan lebih dahulu, kemudian mengasihi diri. Yang ketiga adalah mengasihi sesama. Jadi waktu Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, baru kemudian mengasihi sesama. Yesus sedang berkata bahwa hukum yang terutama. Jadi kalau begitu punya pengertian, hukum yang terutama yang Yesus ajarkan adalah, ini adalah the law of relationship. Hukum mengenai hubungan. Hubungan dengan Tuhan harus yang pertama, kemudian hubungan dengan diri sendiri, cuman kan gak berhenti di situ. Selalu ada muncul hubungan dengan sesama. Dan ini adalah sebuah hukum. Kalau hukum itu dilanggar, biasanya ada konsekuensi. Dan Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah berbicara mengenai relationship. Relationship to God, relationship to yourself, kemudian relationship to others. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, kemudian hubungan dengan sesama. Berarti kalau kita udah lihat tadi di Kejadian 2:15, memulai sejarah peradaban manusia, kemudian Tuhan Yesus keluar dari mulut Tuhan Yesus bahwa manusia itu gak bisa diciptakan sendiri, berarti memang kita diciptakan untuk hidup bersama-sama.
Kita diciptakan untuk memiliki relationship dengan sama-sama. Kita diciptakan untuk hidup secara komunal bersama-sama. Ada bahasa Inggris berkata, no man is an island katanya. Nggak ada manusia pun yang bisa hidup sendirian seperti sebuah pulau di tengah samudra. Nggak pernah bisa. Karena memang itu adalah hatinya Tuhan. Adalah keinginan Tuhan untuk kita didesain. Didesain untuk kita hidup bersama-sama. Saya sharing buat saudara di Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Berbicara mengenai hidup komunal bersama-sama, berbicara mengenai relationship, bicara mengenai hubungan, berbicara mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia, Tuhan Yesus maksudnya, dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat yang ke-18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada sebuah kisah yang terjadi waktu Yesus ada hidup di 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh ini, ada satu peristiwa ini terjadi di beberapa tulisan bilangnya ini dari kota Kapernaum. Dan ini terjadi ketika Yesus sedang berkunjung ke sebuah rumah. Dan Yesus pada saat itu udah melakukan begitu banyak mujizat. Jadi kemanapun Yesus pergi, selalu ada begitu banyak orang yang mengikuti. Nah, ada satu orang yang lumpuh ceritanya, digotong oleh 4 orang temannya. Dan saudara perlu mengerti pada saat itu kan kita nggak punya ambulan. Nggak semudah seperti hari-hari ini. Tapi ada orang yang sakit lumpuh, kemudian dia digotong oleh temannya selama 4 orang. Sebanyak 4 orang, sorry. Dan kita nggak dikasih tahu rumahnya di mana tuh orang lumpuh, seberapa jauh mereka berjalan. Tapi yang dikasih tahu kondisinya lumpuh, digotong oleh 4 orang. Hari itu di rumah itu, ketika di tempat di mana Yesus ada begitu banyak orang yang hadir. Sampai ditulis bahwa nggak ada satu orang pun, nggak ada orang yang bisa masuk saking ramenya. Tapi yang menarik adalah kayak begini. Ketika orang lumpuh ini dibawa dengan susah payah tentunya. Apalagi di tengah kerumunan orang. Saya bayangin, kalau saudara bayangin lagi tandu orang. Lagi pakai tandu. Bawa-bawa orang yang sakit itu. Melewati begitu banyak kerumunan. Kemudian bukan sekedar melewati begitu banyak kerumunan. Alkitab tulis mereka harus naik tangga. Sampai di atap rumah. Jadi naik tangga loh pakai tandu. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat gak gampang. Bukan sebuah hal yang sangat mudah. Naik tangga sampai di atas, kemudian mereka buka atap rumah, kemudian turunkan itu orang. Butuh effort banyak. Tapi dari cerita ini, dari apa yang terjadi pada saat itu, dan kalau saudara dan saya tarik ini kemudian ke hari ini, ada beberapa prinsip komunitas yang harusnya kita bisa dapatkan dari cerita ini. Dan saya bersyukur Tuhan ditulis di Alkitab tentang hal ini untuk mengajarkan saya dan saudara seberapa penting friendship, seberapa penting pertemanan, seberapa penting community itu ada dalam kehidupan kita semua. Yang pertama harusnya dilihat, what community, tadi kita udah bicara why community, kemudian what community, bahwa komunitas yang sehat yang seperti apa sih yang kita dapat dari cerita orang lumpuh yang dibawa oleh temannya. Yang pertama adalah gini, kalau komunitas itu adalah menjadi komunitas yang sehat, kalau yang pertama adalah ketika kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Ciri komunitas yang sehat, ciri komunitas yang rohani yang pertama yang harusnya saya dan saudara dapatkan adalah, yang pertama adalah ketika kehidupan orang-orang yang dalam komunitas tersebut semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Karena ayat 19-nya berkata gini, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Komunitas, friendship, pertemanan yang sehat adalah yang pertama adalah ketika pertemanan tersebut membawa kehidupan saya dan saudara semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Bukan semakin jauh daripada Tuhan Yesus. Itu adalah ukuran yang pertama. Ukuran yang sangat esensi adalah ukuran yang sangat penting. Yang harus kita taruh nilai pertama dari sebuah komunitas yang sehat adalah ketika kehidupan kita dibawa bergerak semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bukan sekedar kehidupan kita semakin dekat pada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah komunitas yang sehat juga. Pertemanan yang sehat, relationship yang sehat itu adalah
di mana kok dalam komunitas tersebut kita saling menguatkan satu dengan yang lain, menguatkan iman percaya kita, menguatkan kepercayaan kita. Saya kemudian sedang berimajinasi kemudian untuk berpikir, bisa jadi pada hari itu mungkin orang lumpuh tersebut sudah kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena pertama posisinya udah lumpuh, gak ada orang yang nolong. Tapi lewat teman-temannya loh. Lewat teman-temannya itu yang bilang bahwa dia harusnya gak menyerah dalam kehidupan. Harusnya tetap harusnya tetap selalu bergerak, selalu memiliki harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Justru teman-temannya. Kemudian yang menguatkan iman percayanya. Komunitas yang sehat yang kedua adalah komunitas tersebut harus bisa menguatkan iman percaya kita. Ayat yang ke-20 kan berkata gini, ketika Yesus melihat iman mereka. Alkitab nggak tulis ketika Yesus melihat iman orang lumpuh tersebut. Enggak, bukan itu doang. Tapi ketika Yesus melihat iman mereka. Surround yourself, kelilingin kehidupan saya dan saudara, kehidupan dalam perjalanan hidup saya dan saudara dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kehidupan harus berjalan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Kemudian komunitas tersebut adalah komunitas yang membuat iman kita bisa bertumbuh semakin hari semakin kuat. Itu ayatnya. Karena Yesus melihat iman mereka. Bukan sekedar iman orang lumpuh, tapi iman teman-temannya dan iman mereka. Bahkan ketika iman kita mungkin masih lemah. Saya mengalami beberapa saat dalam kehidupan ketika iman saya dan istri juga berada dalam keadaan yang lemah. Tapi justru pertolongan iman dari teman-teman yang ada di sekitar, itu yang kembali menguatkan kepercayaan kita. Semua. Yang ketiga, komunitas yang sehat, komunitas yang rohani adalah tempat untuk berbagi suka dan duka bersama-sama. Caring for others, saling peduli satu dengan yang lain. Bukan komunitas yang berjalan sesuai dengan apa yang maunya kita, tapi komunitas yang saling peduli satu dengan yang lain. Berbagi suka dan duka sama-sama. Bukan cuma sekedar berbagi sukanya, which is paling mudah adalah kita untuk berbagi suka. Karena kalau berbagi duka seringkali orang pada nggak mau deketin kita. Tapi komunitas yang sehat, yang rohani adalah tempat untuk kita berbagi suka dan duka bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata gini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Persahabatan kita adalah persahabatan yang dalam setiap musim. Menjadi sahabat dalam setiap waktu, dalam setiap musim kehidupan. Ada yang kita sahabatan dari kecil sampai sekarang, ada begitu banyak kan yang kita miliki teman-teman seperti gitu. Ada sahabat dalam setiap musim kehidupan. Tapi Alkitab menarik yang Salomo katakan, sahabat dalam setiap musim, tapi menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi ketika berada dalam kesukaran, status sahabatnya kemudian naik ke atas. Bukan cuma sahabat lagi, tapi seorang saudara. Nah, teman-teman kayak begini nih. Komunitas-komunitas kayak begini nih yang berbagi suka dan duka kemudian dalam kesulitan yang harusnya kita berada. Bukan cuma sekedar dia adalah dalam setiap waktu hadir sahabat tersebut, tapi menjadi seorang saudara kemudian menjadi semakin lebih dekat pada kita, semakin lebih tinggi nilainya justru ketika kesukaran itu datang. Sahabat tersedia setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang ketiga, berbagi suka dan duka sama-sama, caring for others, saling peduli satu dengan lain, khususnya ketika berada dalam kesulitan. Dan ciri yang keempat, yang menunjukkan kalau kita berada di komunitas yang sehat, komunitas yang tepat adalah gini, komunitas tersebut memberikan gairah untuk kita hidup. Memberikan kita pengharapan untuk kita hidup. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-25 berkata gini, dan seketika itu juga bangunlah ia, orang lumpuh itu, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Berarti kalau dia berada dalam komunitas yang tepat, mungkin waktu pada saat itu orang lumpuh ketika datang pada Yesus sudah kehilangan harapan. Udah gak punya gairah. Tapi ketika dia ditolong oleh teman-temannya berada dalam komunitas yang tepat sama-sama, itu memberikan kembali gairah, memberikan pengharapan untuk dia hidup, untuk dia menjalani kehidupannya di dunia. Life is a journey, itu yang selalu kita bicara. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya kita berada dalam situasi-situasi yang susah. Tapi percayalah, kalau kita berada dalam komunitas yang tepat, komunitas yang sehat, yang tadi saya sebutkan 3 hal di atas, yang keempat ini harus terjadi dalam hidup. Karena komunitas tersebut akan memberikan gairah, memberikan semangat yang baru untuk hidup. Karena untuk itulah komunitas rohani ini, komunitas yang sehat ini kemudian
ada. Kita udah sebutin tadi 4 halnya. Pertama-tama, komunitas tersebut akan membawa kita dekat pada Tuhan. Komunitas tersebut akan mengisi, mencharge iman percaya kita. Kemudian di tempat komunitas tersebut kita bisa meng-caring for others, berbagi beban sama-sama. Komunitas tersebut ada memberi gairah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Setelah kita tahu mengenai hal gitu, apa kemudian yang harus kita lakukan dong? Apa yang kemudian harus kita kerjakan? Yang paling pertama adalah gini, yang pertama kalau saudara belum menemukan, cari komunitas, cari pertemanan yang seperti yang tadi saya sebut di atas. Yang 4 hal tersebut ya, cari komunitas, cari pertemanan yang ada di atas. Setelah saudara cari, saudara perlu terlibat kemudian bergabung di dalamnya. Kan bukan sekedar cari kemudian kita nggak terlibat, tapi cari kemudian kita terlibat di dalamnya. Tapi kan nggak berhenti cuman sekedar cari dan kita terlibat masuk di dalamnya. Poin yang kedua ini yang nggak kalah penting adalah gini, jadilah teman-teman, jadilah komunitas yang seperti di atas. Bukan sekedar saudara cari kemudian terlibat, tapi jadilah teman-teman yang membawa orang lain dekat pada Tuhan Yesus. Jadilah komunitas yang membawa kehidupan orang lain bergerak mendekat pada Yesus, yang saling mengisi, yang bisa mengisi iman, menguatkan iman satu dengan yang lain, yang bisa saling berbagi beban, dan pada akhirnya bisa memberikan gairah, pengharapan, kekuatan untuk menjalani kehidupan sama-sama. Cari komunitas tersebut, terlibat di dalamnya, tapi yang nomor 2 yang gak kalah penting adalah jadilah komunitas seperti kayak begini. Jadilah teman-teman yang modelnya seperti kayak begini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata begini. Dari Rasul Paulus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata bahasa Inggrisnya bad companion. Pertemanan-pertemanan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Bad companion, kemudian tulis kebiasaan yang baik itu tulis juga bisa merusak a good character atau good moral. Kalau pergaulan yang buruk, kalau komunitas yang buruk merusak kebiasaan yang baik, berarti kan begini, pergaulan yang baik, komunitas yang baik, bukannya merusak, tapi justru sebaliknya membangun kehidupan kita akan berjalan lebih baik. Pergaulan yang buruk akan membawa kehidupan kita turun ke bawah. Sebaliknya, komunitas pertemanan yang baik akan membawa kehidupan kita kemudian naik ke atas. Jadi sesuai ketika Alkitab tulis bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu bicara mengenai personal devotion, iya. Bicara mengenai tanggung jawab pribadi, iya. Tapi yang kedua yang gak kalah penting itu juga berbicara mengenai bagaimana kita berada pada komunitas yang tepat, komunitas yang sehat, komunitas yang rohani yang membawa kehidupan kita bukan bergerak turun, tapi bergerak naik. Pergaulan atau komunitas yang sehat itu membangun karakter yang baik. Membangun kehidupan kita lebih baik. Tadi kemudian saya kembalikan lagi tadi waktu kita di awal, berarti kita bukan sekedar perlu mencari komunitas yang tepat, kita harus menjadi komunitas yang tepat karena kita tahu bahwa kita memang didesain Tuhan untuk hidup berkomunitas, untuk hidup berkomunal, untuk hidup bersama-sama. Saya sempat cari mengenai kesepian. Kenapa kemudian hidup kita ditentukan untuk hidup sama-sama, bukan hidup sendirian, karena ada berapa tulisan mengenai kesepian, ada berapa akibat yang ditulis mengenai lonely, kesepian. Kalau dokter sempat sebutin ini berkata bahwa kesepian itu punya akibat adalah begini, menurunkan kualitas tidur, melemahkan daya tahan tubuh, menurunkan fungsi otak, menimbulkan kecemasan atau stres, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, darah tinggi, jantung, dan sebagainya, meningkatkan resiko kanker. Jadi dengan kesepian itu nggak punya pengertian dalam bisa kita menjalani kehidupan dengan baik loh. Kesepian itu bisa mengakibatkan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Makanya itu adalah akibatnya. Tapi kita perlu mengerti bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita hidup dalam komunitas yang sehat, adalah komunitas yang membangun. Life group di tempat kita adalah komunitas yang memang dibuat, adalah komunitas rohani yang di tempat di mana kita membawa kita kepada Tuhan Yesus, saling menguatkan iman satu dengan yang lain, saling berbagi. Jadi life group memang bukan program gereja. Life group itu saya rasa akan menjadi bagian dari kita, perjalanan kita orang percaya. Kalau kita mau kehidupan kita bergerak naik, beradalah di komunitas yang tepat. Di tempat kita namanya life group. Saudara kalau mungkin ada yang dari gereja lain di tempat masing-masing saudara mungkin punya nama masing-masing. Tapi intinya beradalah di komunitas yang tepat. Beradalah di komunitas yang tepat, ada di pertemanan-pertemanan yang sehat, supaya kehidupan kita kemudian bergerak semakin naik ke atas, bukan turun ke bawah. Karena memang kita nggak didesain untuk hidup sendirian.
Hidup itu didesain untuk hidup barengan. Itu yang saya selalu ngomong buat teman-teman semua. Bahwa kalau hidup adalah sebuah perjalanan, dalam menjalani perjalanan kehidupan kita juga kita perlu komunitas yang sehat. Life group salah satunya. Saya beberapa kali punya pengalaman. Kemudian di life group. Dan itu ada begitu banyak pengalaman sebetulnya yang ada di life group. Dan itu sangat memberkati dari kehidupan saya. Saya sebagai ketua live hari ini buat para pasangan muda. Ada beberapa minggu yang lalu kalau kemudian saya cerita. Ada beberapa kejadian yang membuat sebetulnya saya dan istri bisa aja untuk gak ikutan live group. Nggak hadir di live group gitu. Kenapa? Karena kerjaan saking banyaknya loading kerjaan, menguras begitu banyak tenaga, pikiran dan emosi, sepertinya kita seperti kelelahan. Kelihatannya kita skip dulu lah. Saya bilang sama istri pada saat itu, kita skip dulu lah, nggak usah live group. Tapi sementara jalan pulang, saya seperti kemudian diingatkan, justru kalau dalam seperti keadaan-keadaan seperti kayak gitu, keadaan-keadaan yang sepertinya kita lagi suntuk, keadaan-keadaan sepertinya kita lagi overwhelmed, ada begitu banyak pikiran, justru peristiwa-peristiwa tersebut harusnya membawa kita untuk ada di live group. Makanya saya sampai ada sebuah kesimpulan kalau lagi suntuk atau enggak mood, datang di live group. Hadir di live group. Kenapa? Karena kalau kita lagi suntuk, Pak, Bu, kalau kita lagi banyak pikiran, kemudian kita lagi enggak mood untuk ikut live group atau komunitas rohani lainnya, kita sedang mengarahkan fokus hidup kita kan pada diri kita, pada masalah yang kita punya. Kalau saudara dan saya kemudian hadir di live group, seperti kemudian kami memutuskan juga untuk hadir di live group, kami lihat ada begitu banyak teman-teman yang ada di live group yang kesulitannya lebih besar daripada kami dan mereka masih bisa memuji Tuhan. Mereka bisa mengucap syukur, mereka masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Itu kan memberikan kekuatan buat kita-kita nih. Pada saat itu saya dan istri yang lagi nggak mood, yang lagi suntuk, yang lagi lemah dengan kesulitan, tapi justru yang dialamin oleh teman-teman yang memiliki pergumulan yang lebih berat dan kemudian mereka tetap sukacita, itu mentransfer harapan, gairah bagi kehidupan kami. Makanya saya kemudian tulis, kalau saudara lagi suntuk, lagi nggak mood, lagi overwhelmed dengan situasi, dengan keadaan persoalan apapun juga, justru hadir di live group, justru hadir di komunitas, karena di tempat itu kita akan di-charge kembali dengan harapan. Akan diisi kembali dengan harapan, dengan gairah untuk dalam perjalanan kita di dunia ini. Tapi bukan juga sekedar membagikan masalah di sana. Bukan karena datang di live group ketika susahnya doang. Dalam setiap saat hadir di live group waktu suka maupun duka. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita hidup sama-sama, menguatkan diri, saling menguatkan sama-sama. Saya tutup dengan sebuah perkataan dari seorang yang namanya A.R. Bernard. Dia katakan ini beberapa waktu yang lalu. You don't grow in isolation. You grow in community. Kita itu nggak bertumbuh, nggak berkembang dalam keterisolasian. Kita tuh nggak pernah berkembang dalam kesendirian. Justru kita tuh berkembang dalam komunitas. Saudara menjadi karakter yang lebih baik dalam komunitas yang tepat. Betul, diasah, dipertajam. Saya adalah produk dari komunitas life group beberapa belas tahun yang lalu. Dan bisa berdiri hari ini, saya harus bilang itu adalah karena life group. Di tempat itu di mana karakter diajarkan, karakter dibentuk, kepemimpinan diajarkan, nilai mengenai hidup dibentuk. Komunitas yang sehat. Di mana yang tadi saya bilang di atas tadi, empat hal di atas tadi. Yang membawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Yang saling menguatkan satu dengan lain, memberikan iman, menguatkan kepercayaan kita masing-masing yang ada dalam komunitas tersebut. You don't grow in isolation. You grow in community. Hadir di komunitas, terlibat di komunitas. Kalau saudara belum pernah dapatkan, cari itu sekarang di komunitas yang ada sekarang di gereja, di GSJ Bethlehem secara khusus. Cari komunitas-komunitas tersebut, terlibat di dalamnya, bergabung. Dan kalau saudara udah terlibat, kita mengalami perubahan hidup, kemudian kita mengalami perubahan peran, jadilah teman-teman yang baik di komunitas-komunitas tersebut. Saya berdoa pada kesempatan hari ini selama kita akan mengakhiri bulan komunitas di bulan ini. Saya berdoa buat bukan sekedar saudara cuma sekedar terlibat secara program ada di live group. Tapi kita boleh merasakan hidup kita bisa berubah sama-sama ke arah yang lebih baik. Karena kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik. Kita berdoa sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Hamba mau berdoa buat setiap teman-teman yang hadir secara online pada kesempatan hari ini. Sepatah kata dari firman-Mu bisa mengubahkan. Tuhan tolong, kalau ada yang sedang bergumul dengan komunitas, bergumul dengan pertemanan, sedang merasa sendirian.
dalam dunia ini. Bapa, Engkau berbicara bahwa mereka nggak pernah sendirian, mereka nggak pernah sendirian, mereka selalu, Tuhan selalu hadir yang pertama dalam kehidupan mereka semua. Dan ada begitu banyak komunitas teman-teman yang peduli buat kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kau akan memberikan kekuatan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, biar pertemuan, biar pertemanan, biar komunitas yang kami ada saat ini adalah komunitas yang akan membangun kehidupan kami yang lebih baik, menjadi seorang manusia yang lebih baik, menjadi ayah, ibu, anak yang lebih baik, menjadi pemimpin, pekerja yang lebih baik. Kehidupan kami bergerak naik karena kami berada dalam komunitas yang sehat, komunitas di mana Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dunia, kami mengucap syukur. Amin.